Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ditemani oleh sahabat saya yang selalu setia ada di sini, Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Apa kabar Pak Tung? Baik, alhamdulillah. Ceria banget nih hari ini. Biasa-biasa aja sih. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini kita kedatangan tamu lagi. Ada Mbak Farah dengan Mbak Intan. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Mbak Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih Mbak Farah? Baik. Baik. Alhamdulillah. Kayaknya mau nanya nih sama bos. Iya lah, banyak yang ditanya kayaknya. Ada yang mau bertanya, mungkin langsung saya kasih waktu kepada siapa nih, Mbak Farah atau Mbak Intan dulu? Saya dulu. Mbak Farah, Ya. monggo ucapkan selamat, silahkan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau tanya Pak Ustadz, kami ini kan ingin menikah lagi, tapi saat ini kan akhir-akhir ini banyak cerita tuh Pak Ustadz kalau ada suami atau istri yang selingkuh. Terus waktu itu saya sempat ngobrol sama teman-teman, ada juga yang pisah itu karena suaminya selingkuh. Nah, kami tuh kayak takut mungkin ya Pak Ustadz, kalau memiliki pasangan yang seperti itu bagaimana? Nah, solusi atau tipsnya untuk kami ini gimana ya Pak Ustadz kalau untuk mendapatkan suami yang nggak selingkuh gitu Pak Ustadz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Memang kecenderungan banyak yang seperti tersebut ya. Ada artis, ada pejabat, ada banyak lah ya, kontraktor, apalagi itu, wah banyak tempatnya itu ya. Jadi nggak usah gitu, ASN juga banyak lah ya. Nah, cara mendapatkan itu kita mencoba untuk mengamalkan apa yang ada dalam Quran. Salah satu tentang rizki baik yang akan diberikan Allah kepada kita. Ada dalam surat Az-Zariyat diceritakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit ada jalan rezekimu dan apa yang dijanjikan Allah kepadamu. Nah, untuk menjadikan rizki yang dirahasiakan Allah itu sampai kepada Mbak Farah, itu sebenarnya ada berbagai macam cara yang harus dikerjakan. Jadi nggak cuma hanya sholat saja, nggak cuma hanya sholat, nggak cuma hanya baca Quran, nggak cuma hanya baca Quran, nggak cuma puasa, nggak cuma puasa. Banyak yang harus kita kerjakan yang semata-mata lillahi ta'ala. Jadi apa yang harus dikerjakan? Di dalam surat sebelumnya diceritakan salah satunya ya, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kebaikan itu untuk diri kita sendiri apa? Ya sholat itu nomor satu ya. Kita sudah Islam, ya sholat, ya puasa, bayar zakat, kan gitu ya. Ya infak, ya sedekah. Kemudian apalagi umpamanya hormat kepada orang tua, menjaga lisan agar tidak menyakiti orang tua. Kemudian apalagi umpamanya bagi yang sudah punya suami atau punya istri, hormati suami, hormati istri, kan gitu ya. Di lingkungan juga harus belajar seperti itu. Itu berbuat baik. Tekankan semua perbuatan baik yang kita kerjakan itu harus lillahi ta'ala. Caranya gimana? Sebelum kita melakukan suatu perbuatan baik, bismillah. Itu nomor satu, agar itu menjadi amal soleh kita. Nah, pada saat kita itu mengerjakan sesuatu dengan baik, itu dengan bismillah sebelumnya, kerjakan perbuatan baik itu. Nah, di tengah jalan biasanya ada ujian yang nanti akan muncul di antara kita berbuat baik itu ada ujian. Ujian itu macam-macam. Kalau umpamanya Mbak Farah, umpamanya atau Mbak Intan, ujiannya apa? Digoda dengan laki-laki. Memang pertama kali nggak goda, bener, karena kelihatan Mbak Farah anteng, Mbak Intan anteng. Dan godanya paling ngobrol santai, tapi lama-lama nanti akan mengarah ke suatu titik. Nah, cara menggoda laki-laki itu ketahuan dari kalimat-kalimat yang diucapkan. Nah, tinggal nanti mau apa enggak. Kalau mamanya enggak mau, ya ada sikap untuk tidak. Kalau mau, ya ada sikap untuk mau, kan begitu ya. Nah,
Yang harus kita sadari adalah melakukan perbuatan baik. Kenapa ini diceritakan dalam Quran? Inilah yang nanti kalau seseorang menginginkan pasangan yang kalau Mbak Farah itu menginginkan yang soleh yang sekufu dengan Mbak Farah, soleh yang sekufu. Kalau memang Mbak Farah itu umpamanya juga solehah, berusaha belajar untuk menjadi seorang hamba Allah atau umatnya Rasulullah yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, ya sekufunya nanti akan ketemu sama laki-laki yang hormat juga kepada Mbak Farah, hormat kepada Mbak Intan. Selama nanti umpamanya diuji dengan orang tua, diomongin umpamanya ya, kan ada orang tua yang biasa-biasa, ada orang tua yang bawel, kan begitu ya. Kan macam-macam. Nah, insya Allah ya, insya Allah kalau memang itu akan terjadi, Allah itu akan mencarikan jodoh itu yang sekufu. Yang apa Mbak Farah kerjakan setiap harinya, apa Mbak Intan kerjakan, atau siapapun saudara beriman kerjakan. Selama itu baik, insya Allah Allah itu, insya Allah ya, kalau memang diizinkan berjodoh, mendapatkan laki-laki yang sekufu. Insya Allah seperti itu. Mbak Farah umpamanya nggak hobi main laki-laki, ya nanti akan ketemu sama laki-laki yang nggak hobi main laki-laki. Kok bener ya? Umum. Pak tuh bener loh. Fokus. Jadi jawaban itu bisa menjadi cerita pribadi. Jadi akan menemukan Mbak Farah atau Mbak Intan itu dengan laki-laki yang memang tidak suka main perempuan maupun main laki-laki. Nah, di sini Allah nanti yang akan mencarikan. Caranya bagaimana? Saya nggak tahu, tapi kebanyakan insya Allah seperti itu. Nah, kalau memang sudah bersih, walaupun tidak bisa sempurna, ya namanya bersih itu berusaha untuk tidak ngawur, ketemu dengan laki-laki disaring yang baik-baik istilahnya, bukan terus mau dijelek-jelek, enggak. Nanti insya Allah hati, mata, fisik itu nanti akan mengenal kalau kayaknya saya senang dengan laki-laki ini. Nah, tapi ya jangan disebutkan, ya Allah kalau memang itu jodohku ya izinkan bisa berjodoh, jangan kalau itu jodohku ya dekatkan, ya dekat terus tapi nggak berjodoh-jodoh nanti ya, nggak nikah maksudnya, ya jangan. Izinkan berjodoh, kalau enggak tinggalkan ya Allah dari diriku. Seperti itu, boleh doa seperti itu karena sudah waktunya. Kayak Mbak Farah sama Mbak Intan itu sudah, doa itu sudah jelas harusnya ya, jangan ngambang, doa itu jangan ngambang. Nah insya Allah Allah akan memberikan seperti itu. Ini dari salah satu ayat tadi. Jadi sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Jadi Mbak Farah, Mbak Intan atau siapapun berbuat baiklah di muka bumi. Di luar kita sholat, di luar kita puasa, di luar kita itu bayar zakat, bayar amal, memberikan sedekah, memberikan infak, kemudian baca Quran dan semua. Puasa sunnah boleh, sholat sunnah boleh, silahkan. Luar itu berbuat baik. Karena itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Makanya lakukan. Dan semua perbuatan baik kita lakukan lillahi ta'ala, seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mbak Farah, Mbak Intan sudah cukup ya. Terima kasih Pak Ustadz. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.